Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, kita terinspirasi dari sebuah cerita seorang anak yang ia berada di dalam rumahnya, kemudian ia berpuasa. Tetapi dalam kesehariannya dia ketika di rumah itu dia merasa bahwa kenapa saya ketika berpuasa kok tidak berani minum dan makan, padahal di rumah tidak ada siapa-siapa. Nah, kemudian pertanyaan ini menjadikan ia gelisah dan akhirnya dia menemukan satu jawaban bahwa ternyata ia yakin bahwa dirinya ada Allah. Nah, dari sekelumit cerita inilah yang kemudian akan kita angkat menjadi materi kita pada kesempatan hari ini, pada materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yang submaterinya adalah fikih atau ibadah. Sehingga materi pada kesempatan kali ini adalah tepat dengan suasana kita di bulan Ramadan ini, yaitu tentang puasa wajib dan puasa sunnah. Oke. Jadi cerita yang pertama tadi tentang anak yang dia di rumah tidak berani makan dan minum, dan dia memang dalam keadaan berpuasa, menjadikan inspirasi luar biasa buat kita. Kenapa menjadi inspirasi? Iya, di situ dia ketika makan tentu aman-aman saja, tidak akan ada polisi atau bahkan orang-orang yang akan menghakimi dia misal. Ketika dia minum juga tidak akan ada tiba-tiba sirine bunyi, gitu. Tidak ada. Nah, disinilah kemudian akhirnya yang berbicara sekarang adalah iman. Dia yakin bahwa Allah melihat saya. Ketika dia yakin Allah melihat saya, akhirnya dia yakin pula bahwa saya tidak akan melakukan perbuatan yang kemudian merugikan diri saya atau bahkan menghilangkan pahala saya dalam beribadah. Nah, inilah kemudian kekuatan puasa anak-anak. Ya, dari ini maka mari kita coba bahas sebenarnya puasa itu seperti apa sih, agar kita paling tidak lebih memahami, lebih mengerti, dan insya Allah ibadah kita akan jauh lebih maksimal dan insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Baik, sekarang anak-anak tahu enggak puasa secara bahasa itu apa? Puasa secara bahasa itu bermakna menahan, ya, atau meninggalkan. Jadi menahan dari segala sesuatu dan meninggalkan segala sesuatu. Itulah puasa. Nah, kalau secara istilah bagaimana? Kalau secara istilah puasa ini adalah menahan dari makan, ya, kemudian juga menahan dari minum, ya, dan juga menahan berhubungan suami istri. Ya, yang suami istri aja tidak boleh, apalagi yang bukan suami istri. Yang dilakukan dari terbitnya fajar hingga waktu maghrib. Itulah puasa, ya. Anak-anakku sekalian, sekarang ketika puasa itu kita lakukan, kira-kira ada berapa kategori puasa? Ya, puasa ada 3, ya. Dalam Islam ada 3 puasa. Apa itu? 1 puasa wajib, 2 puasa sunnah, dan ketiga adalah puasa yang diharamkan. Jadi ada 3, ya. Puasa wajib, puasa sunnah, dan puasa yang diharamkan. Kalau puasa wajib kira-kira apa saja? Betul. Yang pertama tentu adalah puasa yang sekarang sedang kita lakukan, yaitu puasa Ramadan. Yang kedua ada puasa kifarat, ya, puasa tebusan, ya. Orang-orang yang tidak mau berpuasa karena sedang hamil, menyusui, atau bahkan sedang ada udzur lain, ia melakukan puasa kifarat, puasa tebusan, ya. Yang ketiga adalah puasa nazar, ya, itu masuk puasa wajib. Kamu bernazar, kalau saya nanti naik ke kelas 12 dengan nilai paling baik di kelas, maka saya akan berpuasa 3 hari. Nah, itu maka kalau kalian nanti betul-betul naik, ya, dan nilainya bagus, maka nazar itu harus dilakukan menjadi wajib, ya, harus puasa 3 hari bernazar, ya. Kalau saya nanti kelas 3 lulus bisa bekerja di pabrik besar, ya, di Toyota, di Google, ya, atau di perusahaan-perusahaan yang luar biasa, maka saya akan berpuasa selama 1 minggu. Nah, itulah nazar, ya. Jadi itu menjadi puasa wajib.
Baik, yang kedua puasa sunnah. Ya, kira-kira apa aja anak-anak puasa sunnah yang kalian ketahui? Baik, pada kesempatan hari ini Bapak akan mengetengahkan 6 ya puasa sunnah yang sangat direkomendasikan ya, oleh Rasulullah SAW. Baik, apa saja puasa sunnah itu? 1, nanti sebentar lagi setelah selesai Ramadan kita akan memasuki bulan Syawal. Nah, di bulan Syawal inilah ada puasa, yaitu 6 hari di bulan Syawal ya, 6 hari di bulan Syawal ini sunnah. Oke, kemudian puasa Senin dan Kamis itu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian puasa Asyura, puasa tanggal 10 di bulan Asyura ya. Kemudian puasa Sya'ban yang keempat. Yang kelima adalah puasa di tiap tengah bulan Miladiyah, yaitu tanggal 13, 14 dan 15. Kemudian yang keenam adalah puasa Daud. Tentu masih ada beberapa puasa yang lain yang insya Allah keabsahannya menjadi puasa sunnah. Namun di kesempatan kali ini Bapak sebutkan 6 untuk puasa sunnah. Baik, itu puasa wajib sudah, puasa sunnah sudah. Sekarang yang ketiga, puasa yang diharamkan. Kira-kira apa saja anak-anak puasa yang diharamkan? Ya, Bapak akan mendengarkan di sini ada 5 ya puasa yang diharamkan. Yang pertama adalah puasa di hari raya. Nah, kita punya 2 hari raya, Idul Adha dan Idul Fitri. Maka di hari itu kita tidak boleh berpuasa. Kenapa tidak boleh berpuasa? Karena itu hari raya. Maka hari raya pun tidak boleh. Ketika kita hari raya maka tidak boleh berpuasa. Seperti halnya nanti ada puasa hari Jumat ya. Kenapa hari Jumat tidak boleh? Hari Jumat itu adalah hari kemenangannya umat Islam. Maka tidak boleh berpuasa. Khusus puasa di hari Jumat ya. Nanti ini menjadi puasa yang kedua yang diharamkan ya. Jadi puasa di hari raya tidak boleh, puasa khusus hari Jumat tidak boleh ya, terkecuali kemarin hari Kamis, misal kita mau sudah nadar tadi ya, puasa hari Kamis, Jumat, Sabtu, itu boleh ya, atau Jumat, Sabtu, Ahad, nah itu boleh ya. Tetapi kalau mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa, ini Rasulullah tidak merekomendasikan. Kenapa? Karena hari Jumat adalah hari rayanya umat Islam ya, maka tidak diperbolehkan berpuasa ya. Kemudian yang ketiga adalah puasa seabad ya, istilahnya begitu, atau puasa sepanjang masa. Islam tidak pernah membolehkan puasa berturut-turut ya, dalam 1 tahun, tidak boleh ya. Puasa paling lama kata Rasulullah adalah yang berturut-turut adalah puasa Ramadan ya. Atau bahkan ada puasa sebagai kifarat ya, selama 2 bulan berturut-turut. Tetapi puasa yang dianjurkan oleh Rasulullah, oleh Allah, hanya di puasa Ramadan yang berturut-turut. Sementara yang lain itu tidak ada ya. Baik, yang keempat adalah yang kelima ya. Yang kelima adalah puasa sunnah seorang istri yang tidak diizinkan oleh suaminya. Nah, ini kan keistimewaan ya bagi seorang laki-laki. Dia punya hak untuk tidak mengizinkan istrinya berpuasa. Tapi istri tidak punya hak ya, untuk tidak membolehkan suami berpuasa. Nah, inilah sebuah emansipasi yang luar biasa di Islam dalam hal hak dan kewajiban suami dan istri ya. Kenapa istri berpuasa harus izin suami? Ya karena memang kewajiban istri adalah melayani suami, sehingga harus mendapatkan izin dari suami. Baik, itu 5 puasa yang diharamkan dalam Islam ya. Kita ulangi, ada puasa di hari raya ya, 2 hari raya, puasa di hari Jumat, puasa pada hari Tasyrik ya tadi, puasa hari Tasyrik, mohon maaf, yang tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah ya. Kemudian puasa seabad atau puasa sepanjang masa, dan puasa seorang istri yang tidak mendapatkan izin dari suami. Itu anak-anak dalam kaitannya dengan berpuasa. Kemudian kira-kira syarat wajib puasa apa saja? Syarat wajib puasa itu adalah ketika dia belum memenuhi maka tidak berkewajiban berpuasa. 1, tentu muslim ya. Sehingga kalau bukan muslim maka tidak ada kewajiban berpuasa.
Yang kedua mumayyiz, ya, atau sudah balik. Jadi anak-anak yang belum balik itu tidak berkewajiban berpuasa, tapi harus dilatih untuk berpuasa. Dan yang ketiga adalah kuat berpuasa, ya. Artinya tidak dalam keadaan sakit, tidak dalam keadaan kerja berat, tidak dalam keadaan hamil atau nifas dan lain sebagainya. Jadi dia kuat dalam berpuasa. Maka ini wajib berpuasa. Jadi Islam kan sangat luar biasa ya. Orang-orang yang sakit tidak diwajibkan puasa, ya. Tapi dia nanti berkewajiban untuk membayar fidyah, ya, membayar kafarat dari puasa yang ditinggalkan itu. Nah, kalau syarat sahnya apa saja anak-anak? Kalau tadi syarat wajib, ya, syarat wajib itu kalau tidak terpenuhi maka dia tidak ada kewajiban. Nah, sekarang syarat sah. Jadi dia sudah wajib tapi kalau dia tidak maka puasanya tidak sah, ya. Tentu sama dengan syarat wajib, satu seorang muslim harus, kemudian mumayyiz tadi, ya, balik. Kemudian yang ketiga adalah kalau perempuan masih dalam keadaan suci, ya, perempuan dalam keadaan suci. Jadi perempuan yang sedang haid dia tidak berkewajiban berpuasa. Kemudian yang keempat adalah dikerjakan pada waktu yang dibolehkan untuk berpuasa anak-anak. Jadi tidak boleh melakukan puasa di waktu yang tidak direkomendasikan. Ya, contoh mau puasa Senin Kamis, kok puasanya di Rabu Selasa ya tidak boleh, ya, harus Senin dan Kamis. Ya. Kecuali puasa Daud, ya, puasa Daud itu sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, dan seterusnya. Gitu, ya. Itu anak-anak tentang puasa. Kemudian kira-kira yang membatalkan puasa itu apa saja? Nah, sekarang yang membatalkan puasa itu apa saja? Ya, oke, ada 4 yang Bapak ketengahkan yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah tentu makan dan minum yang disengaja. Berarti kalau tidak disengaja boleh, Pak? Ya, itu harapan kalian. Ya, pengennya lupa nih, Pak. Ternyata saya sudah makan, udah kenyang, ternyata masih puasa, gitu ya. Ya, itu harapan kalian itu, ya. Termasuk pahala juga, iya, termasuk pahala itu, ya, karunia dari Allah. Lupa, ya, lupa kalau hari ini puasa, ternyata udah minum, udah makan, udah kenyang, baru ingat, saya puasa, gitu ya. Baik, makan dan minum disengaja itu tentu membatalkan puasa, ya. Nah, muntah yang disengaja, ya, kalau tidak disengaja maka tidak apa-apa, ya. Naik kendaraan muntah itu kan tidak disengaja, tidak apa-apa, ya. Atau dalam keadaan tertentu kemudian tiba-tiba muntah tidak disengaja maka tidak apa-apa. Bahkan ketika muntah dalam keadaan sakit maka dia akhirnya tidak berkewajiban untuk berpuasa, ya. Yang ketiga tentu berhubungan suami istri, ini membatalkan, ya. Nah, apalagi yang belum suami istri jangan sampai, ya, naudzubillah summa naudzubillah, jangan sampai. Kemudian yang keempat adalah keluar darah haid atau nifas. Ingat, keluar darah haid atau nifas, bukan keluar darah keperang, ya, kena pisau kemudian keluar darah batal, bukan. Ya, itu pemahaman yang salah anak-anak. Jadi yang membatalkan adalah keluarnya darah haid, ya, atau darah nifas. Nah, itu anak-anak yang membatalkan puasa. Ada lagi ulama yang menambahkan hal-hal yang membatalkan atau mengurangi pahala puasa, ya, melakukan hal-hal yang tidak berfaedah, ya, gelendengi orang, riba, ya, kemudian fitnah dan lain sebagainya. Hal-hal yang itu harus dihindari, ya, untuk tidak mengurangi pahala berpuasa. Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi materi kita berikutnya, yaitu kira-kira orang-orang yang tidak diwajibkan berpuasa itu siapa saja, ya, atau yang tidak dibolehkan puasa itu siapa saja? Di antaranya kita akan sebutkan 5, ya. Yang pertama adalah orang sakit, dan yang kedua orang yang safar, kemudian yang ketiga adalah yang usianya sudah lanjut, yang keempat adalah ibu hamil, nah, yang sedang hamil, ya, dan yang kelima adalah orang yang bekerja keras, ya, kerja berat, gitu ya. Ada 5 sakit, jadi yang sakit tidak wajib berpuasa, anak-anak. Kemudian orang yang sedang safar, perjalanan, ya, sedang perjalanan boleh tidak berpuasa, ya. Kemudian yang ketiga berusia lanjut, 4 ibu yang sedang hamil, dan 5 adalah orang yang bekerja berat, ya, tidak kuat dalam kesehariannya.
Baik, itu sekelumit tentang puasa anak-anak, semoga bisa dipahami. Nanti lebih dalam silakan bisa baca di buku mata pelajaran kita. Di situ detail dijelaskan semuanya tentang bagaimana kita berpuasa. Ya, tentu kita harus ingat bahwa puasa ini memang betul-betul wajib, ya, karena Allah telah memerintahkan kita di surat Al-Baqarah ayat ke-183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, diwajibkan puasa kepada kita sebagaimana Allah telah mewajibkan orang-orang sebelum kamu terlebih dahulu. Ini, jadi kita wajib untuk berpuasa ya anak-anak. Nah, kira-kira Pak, saya sudah berpuasa, apa yang akan saya terima dari puasa ini? Kita nanti akan kupas di hikmah puasa. Namun sebelum ke hikmah pun, ya Rasulullah telah menegaskan kepada kita bahwa ada dua hadis yang hampir mirip tapi beda makna, tetapi luar biasa buat kita. Apa saja? Yang pertama, Rasulullah menyebutkan man soma ramadhana, ya. Man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Man soma sapa wong kang nglakoni salat, nglakoni puasa. Ramadhana di bulan Ramadan, ya. Jadi siapa orang yang melakukan puasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban, ya, kanthi imanan dan penuh harap, ya, diterima pahalanya oleh Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lampau meskipun sebanyak buih di lautan. Luar biasa kan? Allah akan mengampuni dosa-dosa kita anak-anak. Ya. Nah, di hadis yang kedua bukan man soma, man qoma ramadhana. Nah, ini lebih dahsyat lagi kalau ini. Ya, kalau ini secara umum siapa yang berpuasa, kalau yang kedua man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang berdiri, ya, siapa yang berdiri man qoma ramadhana di bulan Ramadan, berarti siapa? Orang-orang yang sholat di bulan Ramadan, ya kan? Nah, kita tahu di Ramadan ada qiyamul lail yang luar biasa. Tentu juga tidak kalah sholat-sholat fardu yang kita lakukan. Jadi jangan kalian puasa tapi sholatnya ditinggalkan. Jangan sampai ya. Apalagi malamnya kita perbanyak dengan qiyamul lail sehingga man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Sama ya. Jadi orang yang berdiri di bulan puasa, sholat qiyamul lail di bulan puasa, maka kata Rasulullah ia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah yang telah lalu. Ya, jadi ini yang luar biasa dari kita melakukan ibadah puasa. Baik, yang terakhir sekarang kita akan bicara hikmahnya anak-anak. Hikmah puasa apa saja kira-kira? Bapak akan mentengahkan 8 hikmah kita berpuasa. Kita percepat. Yang pertama adalah kita puasa 1 hari saja kata Allah, itu kita akan dijauhkan dari api neraka sejauh 70 hari perjalanan. Ya, jadi puasa 1 hari pahalanya seakan-akan kita dijauhkan dari api neraka sejauh 70 hari perjalanan. Luar biasa kan? Yang kedua, pahala puasa itu langsung diberikan oleh Allah. Jadi langsung Allah yang memberikan. Luar biasa kan? Ya, tidak atau tanpa perantara. Kemudian yang ketiga adalah pahala puasa dilipat gandakan dibanding dengan berinfak di jalan Allah. Luar biasa pahala berpuasa. Ya. Yang keempat, puasa merupakan perisai untuk membentengi diri. Jadi orang-orang yang berpuasa itu pasti dia akan memiliki ketahanan ya, diri yang luar biasa baik fisik maupun mental. Ini, luar biasa kan puasa bisa menjadi perisai bagi kita baik fisik maupun mental. Oke. Yang kelima, akan mendapatkan 2 kegembiraan anak-anak. Apa aja? Kegembiraan satu adalah ketika kita berbuka puasa. Gembira sekali kan? Yang kegembiraan kedua adalah bertemu secara langsung kepada Allah nanti di akhirat. Nah, itu 2 kegembiraan ketika kita berpuasa. Bukankah kalian gembira ketika mau berbuka? Ya, menunggu berbuka itu menyenangkan, ya kan? Baik.
Yang keenam anak-anak, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, seperti tadi hadis yang Bapak utarkan di depan, bahwa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah, meskipun itu sebanyak buih seperti di lautan. Ya. Kemudian yang ketujuh adalah membentuk manusia yang bertakwa. Ya, kam la'alakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Kemudian yang kedelapan adalah puasa membentuk kekuatan pengendalian diri dalam hal menghilangkan sifat dengki, ya, dusta, kemudian dorongan berbuat seksual. Nah, itulah tadi perisai diri di sisi mental kita, ya. Sifat dengki akan hilang dengan kita berpuasa, ya. Sifat dusta, mudah berbohong, itu juga dalam puasa, dengan berpuasa akan hilang. Jadi insya Allah kalau kita rajin puasa akan tidak mudah berbohong anak-anak. Kemudian juga menghilangkan dorongan untuk melakukan perbuatan seksual di luar ketentuan Islam. Ya, jadi insya Allah ketika kita melakukan hubungan seksual, tentu ketika sudah siap untuk menikah, ya, seperti itu ya anak-anak ya. Baik, itu dulu materi dari Bapak tentang puasa. Semoga bermanfaat dan anak-anak perlu dipelajari sebagai bahan nanti kita mengikuti ujian kenaikan kelas. Insya Allah nanti di bulan Juni ya 2020 nanti, yang mana kemungkinan masih menggunakan sistem online anak-anak. Ya, bahkan nanti kelulusannya juga mungkin akan menggunakan sistem online. Jadi disiapkan saja segala sesuatunya, karena ya kita masih diberikan cobaan oleh Allah. Semoga cobaan ini akan segera berlalu. Bapak kira itu, terima kasih atas segala perhatian dan semoga ada manfaat luar biasa yang kita dapatkan dengan belajar pada kesempatan kali ini. Dari Bapak cukup sekian. Assalamualaikum wa fathun qarib. Nun wal qalami wa ma yasdurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.